Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen mata kuliah yaitu Ibu Lisnawati SKM MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ristarianul Insyira dengan NIM J1B1 20015 dari program studi gizi kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan manajemen program gizi, yaitu mengidentifikasi masalah gizi di sekitar tempat tinggal. Adapun masalah gizi yang dapat saya identifikasi yaitu masalah gizi anemia dan kekurangan energi kronik atau biasa disingkat dengan KEK. Baiklah, demi mempersingkat waktu, mungkin saya langsung saja untuk mempresentasikan hasil laporan saya. Baik, kita masuk ke latar belakang. Masalah gizi di Indonesia diketahui sangat banyak. Salah satunya adalah anemia dan kekurangan energi kronik atau KEK. Pada wilayah Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari, terkhusus di Kelurahan Kambu, terdapat seseorang yang mengalami masalah malnutrisi, yaitu anemia dan kekurangan energi kronik. Nah, anemia adalah keadaan di mana terjadi penurunan jumlah massa eritrosit yang ditunjukkan oleh penurunan kadar hemoglobin atau Hb, hematokrit, dan hitung eritrosit. Remaja putri memiliki resiko 10 kali lebih besar untuk penderita anemia dibandingkan dengan remaja putra. Hal ini terjadi karena remaja putri mengalami menstruasi setiap bulannya dan sedang dalam masa pertumbuhan sehingga asupan zat besi yang lebih banyak. Menurut data dari Riskedas tahun 2013, remaja putri mengalami anemia, yaitu 37,1% mengalami peningkatan menjadi 48,9%. Pada Riskedas tahun 2018, dengan proporsi anemia ada di kelompok umur 15-24 tahun dan 25-34 tahun. Selanjutnya, yaitu masalah kekurangan energi kronik atau KEK. Pada masanya atau pada remaja, masa remaja adalah waktu terjadinya perubahan yang berlangsung cepat. Dalam hal ini adalah pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikologi sosial atau tingkah laku, dan banyak perubahan yang terjadi karena pertambahan massa otot, bertambahnya jaringan lemak dalam tubuh yang terjadi perubahan hormonal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukanlah penyurveian masalah gizi, khususnya yaitu penyakit anemia dan kekurangan energi kronik pada remaja, yaitu di Kelurahan Kambu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan menggunakan manajemen program gizi. Baik, kita langsung masuk ke landasan teori. Yang pertama, anemia. Seperti yang kita ketahui bahwa anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb itu dalam darah kurang dari normal, yaitu terjadi penurunan jumlah massa eritrosit. Sintesis hemoglobin memerlukan ketersediaan besi dan protein yang cukup dalam tubuh. Menurut WHO, nilai batas hemoglobin atau Hb ini yang dikatakan anemia zat besi untuk remaja adalah kurang dari 12 gram per desiliter dengan nilai besi serum yaitu kurang dari 50 mg per mililiter dan nilai ferritin yaitu kurang dari 12 mg per mililiter. Faktor-faktor penyebab anemia gizi besi ini adalah status gizi yang dipengaruhi oleh pola makanan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan, dan status kesehatan. Dalam hal ini adalah siklus menstruasi dan status gizi. Yang kedua yaitu kekurangan energi kronik atau KEK. Kekurangan energi kronik ini adalah di mana kondisi tubuh itu kekurangan asupan energi dan protein yang berlangsung secara terus-menerus.
Dan adapun tanda dan gejala terjadinya kekurangan energi kronik ini yaitu berat badan kurang dari 40 kg atau tampak kurus dan lilanya itu kurang dari 23,5 cm. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kekurangan energi kronik ini, berdasarkan hasil dari penelitian Nurul Hasanah pada tahun 2018, faktor-faktornya yaitu adanya kekurangan pengetahuan, faktor biologis, psikologis, pola makan, dan aktivitas fisik. Baik, kita langsung masuk ke identifikasi masalah. Nah, ketika mengidentifikasi masalah di Kelurahan Kambu tersebut, terdapat 2 masalah yang ditemukan, yaitu anemia dan kekurangan energi kronik. Adapun identifikasi masalahnya yaitu pada masalah anemia, pada tanggal 10 Oktober 2021 telah dilakukan penyurveian masalah malnutrisi anemia, yaitu di Uwa-Uwa, Kota Kendari. Di wilayah tersebut terdapat seorang remaja putri berinisial AA, berusia 18 tahun, dengan berat badan 46 kg, tinggi badan 153 cm, dan kadar hemoglobin yaitu 10,0 gram per desiliter. Jika dilihat dari kadar hemoglobinnya, saudari AA ini dapat dikatakan mengalami anemia. Nah, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, yaitu dengan menjawab kuesioner dapat diketahui bahwa faktor penyebab saudari AA ini mengalami anemia yaitu karena pola makannya yang tidak teratur, kurang mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung zat besi, jarang berolahraga, tetapi memiliki aktivitas fisik sedang, serta ditambah dengan pola tidur yang tidak teratur. Hal itulah yang menjadikan saudari AA ini mengalami anemia. Baik, adapun mengenai masalah kekurangan energi kronik, yaitu pada tanggal yang sama, yaitu 10 Oktober 2021, dilakukan penyurveian masalah malnutrisi, yaitu kekurangan energi kronik di Kelurahan Kambu, Kota Kendari di Sulawesi Tenggara tersebut. Di wilayah tersebut terdapat seorang remaja putri berinisial KR, berusia 16 tahun dengan berat badan 39 kg, tinggi badan 148 cm, dan kadar hemoglobinnya yaitu 15,1 gram per desiliter. Kita lihat dari hemoglobinnya yaitu 15,1, berarti dia tidak mengalami anemia. Tetapi dapat dilihat dari lilanya yaitu 21,2 cm. Setelah melihat kualifikasi tersebut, dan dapat dikatakan bahwa KR ini mengalami kekurangan energi kronik karena dilihat dari data kuesioner yang telah dilakukan, saudari KR memiliki pola makan yang tidak seimbang, yaitu sehari KR makan 2 kali sehari dan tidak melakukan sarapan serta jarang berolahraga. Selain itu, ada pula faktor lain yang menyebabkan kekurangan energi kronik, yaitu karena saudari KR ini selalu mengkonsumsi makanan junk food seperti burger dan pizza. Jam makan yang tidak teratur, serta ada pengaruh pendistribusian makanan pada keluarga yang mana makanan terbaik selalu diberikan kepada ayahnya selaku kepala rumah tangga. Hal inilah yang menjadikan faktor saudari KR ini mengalami kekurangan energi kronik. Baik, kita masuk ke prioritas masalah. Nah, dari 2 permasalahan gizi yang saya temukan, yaitu anemia dan kekurangan energi kronik, saya akan jadikan prioritas dari masalah ini adalah anemia, yaitu pada remaja putri yang berinisial AA yang berusia 18 tahun dengan kadar hemoglobin 10,0 gram per desiliter. Alasan saya memprioritaskan masalah anemia ini karena dapat dilihat dari latar belakang yang saya jelaskan tadi. Menurut data Riskedas tahun 2013 ini, remaja putri mengalami anemia yaitu 37,1% mengalami anemia dan mengalami peningkatan yaitu 48,9% pada tahun 2018, sedangkan prevalensi kekurangan energi kronik pada usia subur
tertinggi dialami oleh remaja, yaitu mencapai 36,3%. Jadi dilihat dari data Riskesdas ini, dapat diketahui bahwa anemia lebih tinggi prevalensinya dibanding kekurangan energi kronik tersebut. Dilihat dari hal tersebut bahwa jelas bahwa anemia itu dapat dijadikan prioritas masalah saat ini. Karena anemia pada remaja berdampak buruk pada penurunan imunitas, konsentrasi prestasi belajar, kebugaran remaja, dan produktivitasnya, secara khusus anemia yang dialami remaja putri akan berdampak lebih serius. Mengingat mereka adalah para calon ibu yang akan hamil dan melahirkan seorang bayi, sehingga memperbesar resiko kematian ibu melahirkan, bayi prematur, dan berat bayi lahir rendah atau biasa kita sebut dengan BBLR. Selain itu, salah satu penyebab terjadinya anemia yaitu karena pola makan yang kurang teratur dan siklus menstruasi pada remaja, serta pola tidur yang tidak teratur pula. Lalu kita masuk ke penetapan tujuan. Penetapan tujuan pada masalah gizi ini adalah untuk meminimalisirkan prevalensi masalah gizi terkait anemia yang terjadi pada remaja putri inisial AA tersebut. Dengan cara mengatur pola makan dan tidur, mengkonsumsi sayur dan buah yang mengandung zat besi, serta menganjurkan olahraga yang cukup untuk mengembalikan kadar hemoglobin dalam darah sehingga terhindar dari masalah gizi lain. Adapun langkah-langkah kinerja program yang akan saya ambil untuk mengatasi anemia ini, yaitu yang pertama, melakukan pemberian edukasi dan pemahaman secara menyeluruh terkait masalah anemia dan menjelaskan konsekuensi yang akan dialami sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Yang kedua, yaitu memberikan motivasi kepada responden agar dapat mengubah kebiasaan buruknya seperti mengatur pola tidur dan pola makan sesuai dengan waktu yang tepat. Selain itu, saya akan mengurangi dia untuk makan makanan junk food. Yang ketiga, yaitu selalu memantau responden dengan cara melakukan komunikasi untuk mengubah kebiasaan yang mengakibatkan anemia terjadi. Adapun caranya memantau itu, saya akan melakukannya melalui pesan WhatsApp dan selalu memantaunya melalui pesan chat WhatsApp. Lalu kita masuk ke intervensi nyata. Pada tanggal 10 Oktober 2021, saya melakukan langkah intervensi nyata, yaitu turun ke lapangan yang bertempat di Kelurahan Kambu, Lorong Perdos, Kota Kendari, beserta di Kelurahan Wawa. Tujuannya untuk meminimalisir kasus anemia yang ada di lingkungan sekitar saya. Kemudian pada saat itu saya berikan yaitu sebuah edukasi terkait anemia, terutama kepada responden berinisial AA agar dapat mengubah kebiasaannya yang mana tidak menjaga pola tidur serta kekurangan mengkonsumsi sayur yang mengandung zat besi, serta memberikan penjelasan mengenai konsekuensi apa saja yang didapatkan, baik itu konsekuensi jangka panjang maupun jangka pendek, dan memberikan pemahaman terkait pedoman gizi seimbang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi masalah gizi yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya melakukan komunikasi bersama responden melalui pesan online yaitu WhatsApp dengan selalu mengingatkan hal-hal apa saja yang dilakukan seperti makanan seperti apa yang baik dikonsumsi dan mengingatkan untuk tidur lebih awal dan memantau apakah ada perubahan atau tidak agar anemia yang dialami dapat diobati dan diminimalisirkan. Nah, setelah beberapa hari kemudian, sekitar 5 hari yang mendatang, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2021, saya kembali menanyakan melalui pesan online atau WhatsApp kepada responden berinisial AA. Dengan menanyakan apakah ada perubahan yang terjadi di dalam dirinya, setelah melakukan saran-saran yang saya berikan, yaitu menanyakan apakah ciri-ciri anemia seperti lemah, pusing, dan penglihatan gelap masih sering terjadi atau mengalami perubahan.
Nah, setelah menanyakan hal-hal tersebut, ternyata saudari berinisial AA sudah jarang mengalami ciri-ciri anemia seperti pusing, lemas, dan penglihatan gelap. Mengapa saya hanya menanyakan ciri-cirinya saja? Karena untuk melakukan pengecekan hemoglobin itu memerlukan biaya untuk ke tempat klinis. Berdasarkan pernyataan ciri-ciri di atas, yang mengalami sedikit perubahan sekitar 50% pada responden berinisial AA, walaupun mengalami sedikit perubahan, tetapi saya tetap berupaya untuk mengingatkan dan memberi saran yang terbaik agar anemia dapat sembuh secara total. Baik, kita masuk ke evaluasi. Setelah melakukan identifikasi masalah tersebut, penetapan tujuan intervensi nyata kepada responden yang berinisial A yang berusia 18 tahun, yang mana remaja tersebut mengalami permasalahan anemia yang kadar hemoglobinnya kurang dari normal, yaitu 10,0 gram per desiliter. Dari kasus anemia yang dialami responden, dapat disadari bahwa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya anemia pada responden berinisial A ini adalah kurangnya mengkonsumsi sayur yang mengandung zat besi, tidak tidur dengan cukup atau tidak begadang, serta pola makan yang tidak teratur. Akan tetapi, setelah melakukan intervensi nyata terhadap remaja putri berinisial AA ini, dapat mengalami sedikit perubahan yang tadinya masih merasakan pusing, lemas, serta penglihatan kabur. Sekarang gejala-gejala tersebut sudah jarang dialami. Masih sering dialami, namun tidak seperti awal pada saat dia mengalami anemia. Sehingga bisa dikatakan bahwa langkah-langkah tersebut atau kegiatan tersebut atau saran, pengetahuan, serta pemantauan secara online yang saya gunakan dapat berhasil sekitar 50%, sesuai dengan tujuan untuk meminimalisirkan masalah anemia tersebut. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2021, saya melakukan langkah intervensi nyata, yaitu turun ke lapangan bertempat di Kelurahan Kambu dan Wawa, di Kota Kendari. Di wilayah tersebut terdapat 2 masalah, yaitu anemia dan kekurangan energi kronik. Anemia itu adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dari normal, yaitu terjadi penurunan jumlah massa eritrosit. Sedangkan kekurangan energi kronik itu adalah di mana kondisi tubuh kekurangan asupan energi dan protein yang berlangsung terus-menerus. Dari kedua masalah gizi tersebut yang menjadi prioritas utama yaitu masalah anemia. Karena dapat dilihat dari data hasil Riskedas tahun 2013, remaja putri mengalami anemia sekitar 37%. Pada masalah anemia yang tinggal di lingkungan sekitar saya telah identifikasi melalui pengisian kuesioner yang mana responden inisial AA mengalami anemia karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pola makan tidur, pola makan yang tidak teratur, pola tidur yang kurang teratur, yang mana responden selalu tidur pada pukul 2 pagi, disertai kurang mengkonsumsi makanan sayur yang mengandung zat besi. Setelah mengetahui hal tersebut, maka dilakukanlah intervensi nyata, yaitu dengan cara turun di lapangan dan memberikan pemahaman, pengetahuan, serta pemantauan secara online melalui pesan WhatsApp. Setelah melakukan hal tersebut, dilakukanlah evaluasi untuk mengetahui apakah setelah melakukan intervensi ada perubahan pada responden atau tidak. Hasil dari intervensi tersebut ternyata terjadi sedikit perubahan dengan cara melihat ciri-ciri serta gejala anemia. Apakah ciri-ciri atau gejala anemia masih sering dirasakan? Dan responden inisial AA mengatakan bahwa ciri-ciri dan gejala tersebut sudah jarang dirasakan, tetapi masih belum sepenuhnya pulih. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu 1. Diharapkan remaja putri lebih memperhatikan dan mengetahui masalah status gizi, khususnya masalah anemia dan kekurangan energi kronik. Yang kedua, diharapkan
kepada setiap remaja putri atau masyarakat untuk melakukan pengecekan kadar hemoglobin dalam darah. Yang ketiga yaitu diharapkan untuk dapat menjaga pola makan, pola tidur yang teratur, rajin mengkonsumsi sayur dan buah, serta dapat melakukan aktivitas olahraga ringan atau aktivitas fisik ringan. Di sini dapat dilihat bahwa dokumentasinya ketika saya melakukan intervensi nyata dan mengidentifikasi masalah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari tugas ini. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.